Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Saputra dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 24, Fakultas Teknik di Universitas Tengku Umar. Di sini saya ingin mengasih tutorial sedikit untuk tugas saya, yaitu tutorialnya dari aplikasi Windows, yaitu yang sering kita gunakan biasanya Excel. Di sini saya ingin mengasih tutorial sedikit mengenai pembuatan sebuah diagram atau grafik nantinya. Nah, di sini saya ada data mentahnya, data mentah dari yang saya sudah bikin. Di sini kita akan pertama membuat sebuah diagram line. Cara membuatnya yang pertama itu kita blok dulu semuanya. Kita blok. Ini juga bisa ataupun eh, setelah di blok ini semua, baru kita klik insert. Setelah klik insert, kita beralih ke bagian yang di sini, di bagian insert. Di sini ada beberapa diagram-diagram dan kita akan menggunakan yang pertama itu diagram line. Diagram line itu ada di sini. Ini di sini kita pilih yang pertama. Hmm. Pilih yang pertama, jadinya akan seperti ini. Oke. Setelah seperti ini kita akan tambah lagi. Kita edit lagi. Yang pertama itu kita klik tambah, klik access details. Penambahan teksnya nanti di sini ada, di sini tadi sudah ada dan di bawahnya. Baru kita tambahin trim line supaya membuat garis titik-titik di grafik ini. Kita klik dulu grafiknya. Oh, maaf. Pertama kita klik tambah, baru klik trend line. Klik trend line, baru klik iPhone. Oke. Nah, ini sini udah muncul di iPhone di warna biru kan sesuai. Selanjutnya, maaf, kita ulang lagi. Selanjutnya, kita klik lagi di Samsung. Oke, muncul dia di warna oranye. Lanjut lagi di satu lagi yang paling atas itu di data Xiaomi ya. Klik linear, klik Xiaomi, klik OK. Oke, ini sudah muncul semua trend line-nya. Selanjutnya kita akan mengedit di bagian yang chart ini. Misal kita edit menjadi hmm, perkembangan perkembangan penjualan smartphone tahun tahun kita buatlah tahun 2023 ya. Oke, setelah ini teks ini juga bisa diedit. Dieditnya dengan kita blok dulu semuanya, kita blok semuanya. Kita klik di home, kita pilih di sini di bagian font, kita pilih semisal ini Arial Narrow. Nah, kita tebalin dari pakai yang B ini atau bisa juga pakai CTRL bold seperti ini nanti hasilnya. Kita bisa kecilin lagi ukurannya atau bisa kita besarin lagi. 14 saja ya ukurannya ya. Selanjutnya di bagian axis detail yang sebelah eh, kiri, atau kalau misalnya dari video ini bisa sebelah kanan ya. Kita ubah lagi, kita ubah menjadi eh, jumlah penjualan kurung unit. Oke, ini juga bisa kita ubah. Klik arrow, kita tebalin fontnya, tambah, besarkan. Seginilah ya. Tapi teman-teman juga bisa mengubah ataupun perbesar
fontnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya di bagian eh, ini bisa kita edit juga fontnya. Ini kan pertama Calibri bisa diganti juga dengan Arial Narrow. Kita perbesar lagi. Oh, sini ya. Kita tebalin. Oke. Di sini juga bisa diubah di bagian bulan ini. Ada Januari, Februari, dan seterusnya. Kita bisa ubah juga teks fontnya. Kita tebalin, kita tambah sedikit. Ini bagian ini kita hapus saja karena tidak diperlukan. Tapi teman-teman kalau misalnya perlu, bisa juga diedit juga teksnya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakannya. Tergantung pengen teman-teman masing-masing ya. Nah, hapus saja. Oke, di sini setelah ini teman-teman juga bisa mengubah warna dari grafik ini. Karena ada warna biru, oranye, dan abu-abu. Ini bisa kita ubah. Misal ini saya ubah sebentar ya. Terus bisa kita ubah dari pertama klik ini. Oke, baru kita ke bagian sini. Baru klik di bagian fill. Di bagian fill ini bisa kita ubah menjadi warnanya semisal hijau. Sebentar ya. Oke, hijau. Oh, di bagian line ya, di bagian line. Maaf, salah nggak di bagian fill, di bagian line. Ini bisa diubah warna ini di color. Bisa juga diubah warna kuning dan semua jenis warna yang di sini. Tapi saya menggunakannya warna hijau yang di paling bawah di baris kedua. Di bagian ini juga bisa diubah, tapi ini kayaknya warnanya udah bagus ya. Kita lanjut. Ini contoh contoh dari pembuatan diagram lain dari data yang sudah kita tampilkan tadi. Yang ini jadinya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita bikin diagram yang kedua. Sama kita blok lagi sampai bulan 6 saja. Tapi tergantung teman-teman juga, bisa juga sampai akhir ini juga bisa sampai habis. Saya di sini hanya bikin sampai bulan 6 saja ya. Kita klik insert, klik di bagian search ini kita pilih yang paling yang tulisannya insert column or bar chart. Kita klik lalu pilih yang paling atas. Oke. Setelah ini kita bisa edit juga, sama seperti yang di awal tadi. Kita klik tambah, klik access titles. Di sini kita hapus saja, dan di sini kita bisa buat eh, teksnya kita ubah menjadi penjualan smartphone semester 1 tahun 2023. Di sini juga kita bisa ubah jadi jumlah penjualan unit. Lah kita ubah, kita bisa kita ubah fontnya, klik teks yang ini, klik di home, klik di bagian font, kita pilih Arial Narrow. Kalau bisa juga teman-teman pilih yang lainnya. Kita pilih Arial Narrow saja. Tergantung variasi teman-teman sendiri saja ya.
Setelah itu baru kita pilih yang di teks yang di samping ini, sebelah sini, sebelah angka ini kita bisa ubah juga. Klik area naruh juga, kita tebalkan, kita perbesar lagi ukurannya. Harus gini lah. Selanjutnya, teman-teman juga bisa ubah di bagian angka ini, kita bisa ubah fontnya juga. Ya, kita pilih lagi ini, klik area naruh, perbesar, dan kita tebalkan. Di bagian ini, di bawah ini juga, di bagian bawah diagram juga bisa diubah fontnya. Di bagian bawah ini juga kita bisa ubah fontnya. Kita klik, kita pilih home lagi, klik insert, kita klik home, kita klik lagi fontnya, kita ubah lagi jadi Arial Naro juga bisa, dan yang lain juga bisa digunakan. Sama seperti yang pertama tadi kita edit. Di bagian ini juga bisa diubah ya, bersamakan dengan fontnya. Nah, setelah ini, setelah diubah teksnya, di bagian ini juga, di bagian diagram-diagram yang berwarna ini, bisa kita ubah juga warnanya. Semisal saya pilih yang abu-abu ini, saya ubah warnanya, klik dua kali, pilih ke sini, di bagian fill ini baru klik fill color, pilih yang warna hijau atau juga bisa teman-teman variasikan warnanya sendiri. Nah, warna ini juga bisa diubahi juga jadi warna semisal warna biru ataupun warna hitam tergantung teman-teman. Tapi saya pilihnya yang ini aja, warna oranye tadi ya. Nah, ini dia contoh untuk diagram yang kedua. Untuk yang selanjutnya, diagram yang ketiga. Untuk diagram ketiga ini kita bikin khusus untuk diagram yang khusus untuk yang Xiaomi saja, untuk penjualan Xiaomi saja. Caranya pertama kita blok dulu bagian yang ini, kita klik CTRL, blok lagi yang ini sampai ke bulan Juni juga. Setelah itu baru ke insert, baru ke bagian diagram, pilih yang ini. Sama juga sama yang seperti yang di awal, klik yang ini. Nah, di bagian ini bisa kita ubah teksnya. Jadi, misal penjualan smartphone, hmm, penjualan smartphone ya, apa ya itu bikinnya? Xiaomi, smartphone Xiaomi. Karena tadi kita blognya yang Xiaomi, kita bikin aja Xiaomi semester 1 tahun per 1 tahun 2023. Kita blok, kita ubah jadi Arial Naru juga. Kita tekan. Ini kita bisa panjangkan. Oh, kita kecilkan aja biar nggak melebihi batas ini. Dan di samping juga kita bisa hmm, tambahin juga seperti yang di awal tadi, kita kasih Excel titles, gitu. Nah, jadi penjumlah
juga bisa diubah ya. Jadi bisa diperbesar. Kita hapus saja. Dan teks ini juga bisa diubah juga sama seperti yang di awal. Kita kasih rear narrow. Kita perbesar lagi fontnya. Bagian ini juga bisa kita ubah juga. Sama saja seperti yang di awal. Tergantung variasi teman-teman semuanya. Nah, setelah itu juga teman-teman juga bisa ubah warna diagram ini sama seperti yang di awal tadi. Sudah saya jelaskan. Kita klik aja di sini, diagram ini. Pilih di bagian fill. Klik pilih warna sesuai dengan keinginan masing-masing. Misal saya pilih yang warna ini. Nah, atau juga saya pilih warna yang agak enggak agak redup sedikit. Misalnya inilah, semisal yang ini ya. Dan teman-teman juga bisa tambahin hmm, garis di luarnya, garis luarnya atau eh, solid line-nya. Kita klik lagi di sini kan, lalu klik di bagian bawahnya ini yang di bagian border. Kita klik di solid line, kita ubah menjadi warna hitam. Kita bisa tebalin juga sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Ini jadinya eh, untuk diagram-diagram yang tadi sudah kita buat, dari diagram yang pertama ini line, dari yang ini yang kolom tadi, sama ini juga. Hanya dengan satu data kita bisa membuat diagram bermacam-macam diagram sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Oke, untuk selanjutnya dan di sini saya sudah ada tabelnya. Jadi di sini ada tabel kosong yang perlu terlengkapi. Nah, yang perlu terlengkapi itu ada tabel referensinya. Dari sini kita pindahin ke sini tanpa copy paste. Ada rumusnya. Yang pertama itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di rumus VLOOKUP ini dia bersifat vertikal. Untuk lebih lanjutnya kita mulai saja ya. Jadi menggunakan rumus VLOOKUP ini kita klik tombol kita klik kolom di sini. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, lookup, buka kurung. Kita klik golongan pertama sini karena di sini sudah ada golongan pertama. Jadi kita pilih yang sebelah sini saja. Klik yang sebelah sini, baru titik koma, baru kita blok semua di kolom di sini. Setelah di blok, baru klik F4. Setelah klik F4, titik dua lagi. Karena di bagian gaji pokok ini di kolom kedua, kita ketik aja di sini kolom kedua, titik koma, dan kita pilih false atau bisa juga kita ketik aja kita ketik aja angka nol dan enter. Nah, sudah muncul kan sampai semua yang di bawah ini kan dia di golongan satu, jadi jumlahnya 1.500 atau 1.500.000. Nah, setelah ini kalau kita mau munculkan semuanya atau diduplikat, caranya gampang. Ya kita klik di sini di ujung sini, kita tarik ke bawah, maka hasil akan seperti ini. Tekan lagi. Nah, sesuaikan dengan di bawah ini. Ada di kelompok pertama 1,5 juta, kelompok dua 2.250.000. Di sini untuk memunculkan RP-nya atau rupiahnya, kita blok semua.
Lalu kita klik ke number, pilih accounting. Nah, di sini baru kita pilih nolnya, kita buat berapa di akhir. Misal kita bikin 3 karena jumlahnya nol di sini 3. Baru kita klik enter atau klik OK. Nah, akan muncul dia seperti ini. Untuk mengisi kolom di tunjangan, sama juga rumusnya, cuman beda di kolom. Ya, sama dengan ah, kurung, pilih yang golongan pertama ini, baru taruh titik koma, baru blok lagi semuanya, baru kita klik F4, koma, karena di bagian kolom tunjangan ini di bagian kolom ketiga, kita ketik di sini angka 3, titik koma, angka 0, lalu enter. Nah, kita duplikat lagi, tarik aja ke bawah, sama seperti yang pertama. Nah, untuk muncul RP-nya juga sama seperti yang tadi. Ya, klik di number, klik accounting, pilih jumlah jumlah nolnya, kita klik OK atau enter. Selanjutnya di bagian transport sama juga rumusnya, cuman beda di bagian kolom juga. Kita ketik pilih log up, buka kurung, klik ini lagi, titik koma, kita blok lagi, kita klik F4, titik koma, dan di kolom ini di kolom kolom keempat, baru ketik kolom keempat, titik koma lagi, baru ketik nol, baru enter. Nah, kita duplikat lagi, kita tarik ke bawah. Untuk munculkan RP seperti biasa, kita munculkan lagi, enter. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Cara jumlahnya ada rumusnya juga. Menggunakan rumus sum. Dengan cara sama dengan sum, buka kurung, tembak semuanya dari sini ke sini. Lalu kita klik enter. Nah, baru kita tarik ke bawah. Setelah itu baru kita totalkan semuanya dari total pengeluaran semuanya dari gaji pokok, tunjangan transport dengan cara dengan rumus sum juga. Sum, buka kurung, kita blok ini semuanya dari atas sampai bawah, kita klik enter. Maka totalnya akan seperti ini. Cukup mudah bukan? Oke, itu saja untuk tutorial dari merekap gaji pokok dengan cara menggunakan rumus VLOOKUP, dan juga ada juga rumus sum tadi di akhir. Nah, itu dia. Maka selanjutnya kita akan ke tutor yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke tutor yang ketiga. Tutor yang ketiga itu ialah menggunakan rumus dari dalam Excel ini menggunakan rumus AND dan OR. Nah, untuk menghitung nilai-nilai ini kita akan menghitung lulus apa enggaknya nantinya dari nilai-nilai yang ada di sini. Oke, kita mulai saja untuk menggunakan rumus N-nya. Kita klik kolom di sini, ketik sama dengan if, buka kurung, N, buka kurung, kita pilih yang nilai A-nya di sini, up, lalu titik koma, enggak, baru kita ketik lebih besar atau tanda seperti ini, baru kita nilainya semisal 60, lebih besar dari 60, kita titik koma, kita pilih lagi yang ini, yang nilai B-nya, kita kasih tanda lebih besar lagi, baru
Kita kasih nilainya 65. Selanjutnya kita ke titik koma lagi. Pilih yang nilai C-nya. Kita ketik lagi lebih besar. Baru kita ketik 70. Setelah itu baru kita tutup kurung. Baru kita ketik lagi titik koma. Baru kita ketik tanda kutip untuk menulis lulus atau tidaknya. Yang pertama itu tanda kutip, baru ketik kita ketik lulus, tanda kutip ketik dua lagi, tanda kutip dua lagi, ketik, baru kita kasih tanda titik dua, tanda kutip lagi, kita tulis tidak lulus, tanda kutip di akhir, dan kita tutup kurung. Baru kita klik enter. Nah, untuk supaya kita bisa dapat melihat secara langsung, bisa melihat semuanya tanpa harus menggunakan rumus lagi. Untuk satu-satu kita hanya perlu kita dari atas ini kita turunkan, kita tarik tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini dan akan muncul seperti ini. Dan ini juga karena teksnya masih standar ya kan, bisa kita atau di sini kan nggak, kita harus samakan juga biar bagus, atau tergantung teman-teman juga yang lain. Kita cukup bisa kita bisa kita ubah, bisa kita ubah teksnya, kita bisa kita ubah teksnya menjadi tebal. Nah, oke. Selanjutnya kita ke bagian OR. Di bagian OR ini sama juga rumusnya, hanya membedakannya di penulisan rumus N diganti dengan OR. Nah, rumusnya seperti ini. Di OR ini dia hitungnya apabila ada nilai yang salah satunya dapat mencukupi sesuai dengan permintaan yang telah kita tentukan tadi, misal dari 60, 65 ke 70. Nah, rumus dari eh, OR, OR ini sama dengan if buka kurung OR buka kurung, kita pilih yang nilai A tadi lebih besar dari 60, kita titik tanda titik dua, kita pilih yang nilai B-nya, kita klik lebih besar dari 65, titik koma lagi, pilih yang ini nilai C, titik lebih besar dan tulis angka 70. Setelah ini baru kita tutup kurung, buat tanda kutip, maaf, sebelum ke tanda kutip di tanda titik dua, baru tanda kutip, baru kita ketik lulus, tanda ketik lagi, titik koma, kutip lagi, tanda ketik atau tanda kutip dua lagi, kita tulis tidak lulus, akhir tanda kutip, baru kita tutup dengan tanda kurung. Kita tutup dengan tanda kurung, baru kita klik enter. Nah, sama juga supaya kita nggak nggak nulis rumus satu-satu, tinggal kita turunkan lagi, kita tarik aja ke bawah. Nah, lalu kita ketik tebalkan. Nah, ini dia tadi dari hasil dari penggunaan rumus N dan OR. Eh, itu dia tadi itu ketiga tutorial yang sudah eh, saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Apabila ada kesalahan, eh, saya mohon maaf karena wajarlah kan manusia kan, bukan nabi boy.
Oke. Cukup sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.